Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode pencatatan persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan metode pencatatan persediaan itu? Apa saja kegunaannya? Bagaimana cara menghitungnya? Dan apa saja metode-metode yang diperlukan dalam menghitungnya? Daripada kita sibuk, kita bingung memikirkannya sekarang, lebih baik langsung saja kita bahas materinya. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke kalian yang sekiranya perlu dilakukan ketika pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, cari posisi belajar yang nyaman dan rileks. Kedua, sediakan alat tulis seperti buku, pensil, ataupun ballpoint untuk mencatat hal-hal atau poin-poin penting. Yang ketiga, matikan atau silent gadget kalian sekiranya itu tidak diperlukan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, gunakan earphone atau headphone jika diperlukan agar suara dan materi yang disampaikan terdengar dengan jelas. Dan kelima, poin yang paling penting, berikan fokus kalian terhadap materi yang akan saya sampaikan. Setelah semuanya sudah siap, yuk kita bahas pengertian. Persediaan barang merupakan salah satu hal yang cukup krusial dalam dunia bisnis. Singkatnya, bisa kita bandingkan ada sebuah perusahaan, di mana dalam perusahaan tersebut terdapat kegiatan marketing, yaitu kegiatan transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen. Yang di mana produsen ini memiliki sebuah pabrik atau gudang. Di gudang inilah nantinya seluruh jenis barang yang masuk ke kas kita, ke gudang kita, baik itu sayuran, buah-buahan, daging, barang mentah seperti kayu dan segala macam yang kita beli, itu nanti akan dilakukan pencatatan. Dan pencatatan persediaan inilah yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Pembukuan dan pencatatan. Pencatatan diartikan sebagai langkah mengumpulkan data dengan cara teratur, di mana data yang dimaksud berkaitan dengan penerimaan, peredaran, dan atau penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan. Sedangkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang teratur dalam mengumpulkan data juga informasi terkait keuangan. Lantas, apa perbedaan keduanya? Perbedaan utama pembukuan dan pencatatan tentunya terletak pada siklus atau prosesnya. Pada siklus atau proses pencatatan, hanya mengalami siklus pencatatan saja, tanpa melalui siklus-siklus yang lainnya. Sedangkan pada siklus atau proses pembukuan, wajib pajak akan melakukan siklus akuntansi secara lengkap, yaitu dari tahap pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga tahap pelaporan. Kesimpulannya, pencatatan persediaan merupakan kegiatan yang membedakan antara perusahaan barang dagang dengan perusahaan jasa, sehingga pencatatan persediaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan dagang. Metode pencatatan persediaan barang dagang baik yang masuk ataupun keluar harus dilakukan dengan benar. Metode pencatatan persediaan. Yang pertama, metode perpetual. Metode perpetual merupakan salah satu metode pencatatan persediaan barang yang berdasarkan transaksi perjualan. Dengan kata lain, pencatatan dengan metode ini akan dilakukan ketika ada barang keluar. Metode ini mempunyai kelebihan di mana perusahaan tidak lagi harus melakukan stok opname. Hal tersebut dikarenakan pihak perusahaan telah mengetahui jumlah persediaan ketika terjadi transaksi penjualan. Pada umumnya, metode perpetual ini akan digunakan pada barang jadi atau barang dagang yang dinilai jualnya cukup tinggi. Contoh, emas, mobil, barang elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode fisik atau periodik.
Metode fisik atau periodik merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan pada akhir periode penjualan. Metode ini mempunyai perbedaan yang signifikan dengan metode perpetual, di mana ketika terjadi suatu transaksi tidak akan dilakukan pencatatan secara langsung. Cara yang digunakan untuk melakukan pencatatan pada metode ini adalah dengan memeriksa seluruh persediaan barang secara langsung di gudang. Hal ini menyebabkan metode ini dinamakan sebagai metode fisik. Perusahaan yang menggunakan metode periodik atau fisik biasanya mempunyai produk atau barang dengan nilai yang relatif kecil dan harga jual beli yang stabil. Hal tersebut dikarenakan tidak mungkin jika toko kelontong harus melakukan perhitungan mengenai jumlah stok barang secara terus-menerus. Tentu saja akan menghabiskan tenaga dan tidak akan ada benefit tertentu, contoh toko kelontong atau swalayan. Manfaat. Manfaat yang pertama, mempermudah pemeriksaan stok. Yang kedua, meminimalisir keterlambatan pencatatan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan pencatatan jadi lebih cepat. Yang keempat, menjadi patokan strategi dalam meningkatkan penjualan ke depannya. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Yang pertama ada FIFO, yaitu first in first out. Barang yang memiliki kadaluarsa lebih cepat, dia akan dikeluarkan lebih cepat atau dijual lebih terdahulu. Terus yang kedua ada LIFO, yaitu last in first out. Barang yang sekiranya kadaluarsanya masih lama, akan tetapi dia memiliki kebutuhan yang yang harus dicari sekarang gitu. Jadi dia meskipun dia di list terakhir, tapi dia harus dikeluarkan sekarang juga karena tingkat keinginan dari konsumennya tinggi. Yang ketiga ada average, di tengah-tengah antara FIFO dan LIFO.